Nah, setelah kita sudah membuat sebuah duplikat dari model multi server yang primary tadi menjadi node 1, kita ini duplikat ya, isinya sama persis dengan yang model multi server primary. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan tentang NFS, Network Attached Storage, karena permasalahannya tadi di dalam model multi server ini ada harddisk tambahan volume SGP 101. Nah, volume SGP 101 ini harus bisa diakses juga oleh semua droplet atau node web servernya, sehingga nanti bisa mengakses ke modul data yang sama. Nah, kita akan menggunakan NFS sebagai media untuk mengkoneksikan itu. Jadi ini image yang tadi sudah saya buat akan saya create ya, create droplet dari image ini. Tinggal create droplet saja, gampang sekali. Isinya sama tadi ya, sudah ada Ubuntu dan sebagainya ya. Jadi kita tinggal create droplet saja dengan besar yang sama. Ini saja, nggak perlu tambah volume, kita nanti pakai volume yang dari SGP1. Nah, kita kasih password yang sama juga biar gampang. Terus kemudian ini dikasih keterangan node 1 namanya. Saya create droplet. Ya, ini sambil menunggu saya akan menginstal NFS server di web server yang primary. Sepertinya tadi ini saya off-kan ya. Ini harus saya turn on kembali. Oke, ini servernya sudah kembali up. Sekarang kita coba SSH. Ya, masukkan passwordnya. Oke, saya sudah berhasil masuk di model multi server yang primary. Sekarang saya akan menginstal dulu NFS-nya. Caranya cari aja di Google how to install NFS in Ubuntu 20.04 ya. Nah, terus ini saya pakai yang dari Digital Ocean juga, sudah ada step by stepnya. Tinggal diikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam tutorial, dokumentasi tutorial tersebut. Nah, kita oke ya, ini on the client, on the host. Oke, kita coba di client ini kita update dulu hostnya, apt-get update biasa. Kemudian setelah update selesai, kita akan menginstal NFS kernel server. Kita install NFS kernel server di dalam server yang primary, yang utama tadi, yang harddisk tambahannya di attach ke situ. Kita install di server tersebut. Oke, kita tekan Y, enter. Oke, ini sudah ya terinstall. Sekarang kita tinggal di client. Pada client kita juga install tapi yang NFS common. Oke, saya tambahkan tab dulu, saya perbesar. Saya akan SSH, tadi kayaknya sudah berhasil ya. Menambahkan multi server node 1. Nah, di node 1 dia akan sebagai klien dari NFS yang primary ini ya. Ini saya copy, saya masuk ke dalam servernya by SSH. Yes, passwordnya adalah ini. Saya copy, paste. Ya, saya berhasil masuk. Saya update dulu. Oke, everything is running well. Saya sekarang akan menginstal NFS common di node 1 ini. Karena dia berfungsi sebagai kliennya ya. Saya install. Y, enter. Oke, prosesnya masih berjalan dan selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat directory yang ada di host. Tapi tadi kita sudah membuatnya ya. Kita akan men-sharing directory model data ini yang ada di web server primary. Kita akan nge-share yang model data ya. Yang ini yang akan kita share ini. Lebih spesifik yang model data. Jadi cd mnt volume SGP101. Nah, udah ada model datanya. Oke, baik teman-teman. Tadi sempat model data ini tidak terbaca ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terbaca lagi. Jadi
Penyebabnya adalah tadi saya mematikan server secara langsung. Padahal harusnya kalau sesuai prosedur, aplikasi modelnya itu harus kita setting dulu dalam maintenance mode, baru kita matikan server. Tapi tadi tidak sesuai dengan prosedur, maka akibatnya folder model datanya hilang ya. Ini sudah muncul lagi di sini. Tadi kita sudah sampai membuat image dari primary, terus kemudian kita sekarang akan membuat folder yang akan di sharing ya, sudah kita buat. Terus kemudian kita bikin CHO nya no group, nobody no group. Oke, di ini terus kemudian saya masuk ke mnt volume sgp101. Di sini ada model data, kita bikin CHO nya nobody no group model data. Oke, exporting home directory. Sekarang kita masuk ke etc.export, kita ketikkan saja di sini. Terus kemudian directory shares-nya kita ketikkan di sini. Ya, kira-kira di sini ya. Wah, saya pakai Vim ini, ya udah enggak masalah. Directory exportnya yaitu mnt volume sgp101. Ini adalah folder yang mau kita share sehingga nanti bisa diakses oleh server yang lain. Kemudian client IP-nya yang node 1 ini ya. Node 1 coba IP ADDR adalah 10.149 ya. Nah, ini saran saya masukin saja semuanya. Masukin saja semuanya dari 1 sampai dengan 20 ya, supaya nanti kalau kita mau matikan node terus kemudian di build up node-nya lagi dan dia akan mendapatkan IP baru lagi, kita nggak perlu nyeting ulang ribet di bagian ekspornya ini. Jadi kita setting ulang untuk semua port saja nanti. Saya mulai dari 1 ya. Terus kemudian kita pilih yang ini nih, yang bawah ya, subtract-nya sekalian. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba perbesar dulu ya. Kita ini copy sampai dengan sebanyak 20 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Karena kita ini lokal IP-nya itu bisa dapat, lokal public IP-nya bisa dapat sampai 20 ya. Jadi ini saya urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita klik Ctrl X, terus kemudian save, yes, kemudian enter. Ya, ini kita sudah berhasil menyimpan konfigurasi ekspornya. Kemudian kita akan meng-restart NFS kernel servernya. Kita coba restart. Oke. Pengaturan UEFI saya kira tidak perlu ya. Kalau mau lebih secure lagi bisa di setting firewallnya. Nah, sekarang kita di server node kita bikinkan folder var model data di bagian var. Oke, di sini ya. Terus model data. Sorry. Kita masuk ke folder file dulu, kemudian kita make dir model data. Nah, jadi file yang ada di server utama ini nanti akan dimounting ke dalam folder ini pada server kliennya. Kira-kira begitu. Nah, cara mountingnya gimana? Cara mountingnya gampang ya. Nah, di sini bentar, mana mount. Nah, ini sudo mount host IP-nya yang di server ini tadi berapa?
IP ADDR dia dapat 10.104.03 10.104.03. Terus kemudian set begini MNT volume SGP 101 kita mounting ke dalam folder var model tadi ini kurang model data ya, model data, ini var model data. Kita coba ya, berhasil. Kita coba cek di sini Devin H ya sudah terpasang di sini ya 10.104 MNT volume SGP model data di mounting ke dalam file folder model data. Oke, sekali lagi ya, di yang export tadi etc export di sini sebaiknya ditambahkan sekalian saja semua IP-nya. Kenapa? Karena kita kan nanti akan mendestroy dan membuild up terus node-nya ini. Biasanya saya cukup menyalakan yang 24 jam itu yang primary, sedangkan yang node-node ini saya tambahkan ketika trafficnya naik dan akan saya destroy ketika trafficnya sudah menurun. Nah, ketika dia di build up lagi, dia kan tidak akan selalu dapat IP yang sama terus. Dia tidak akan selalu dapat IP 09 ini terus. Dia mungkin akan ganti jadi 07, 13 sampai dengan 20 nanti totalnya. Jadi kita langsung data saja di bagian ekspor ini semua IP-nya ya, pasti 0 sampai 20. Kira-kira begitu teorinya ya. Oke, kita sudah saya mounting dan bisa saya akses. Ini saya coba akses dari node 1. Coba saya mau akses ke CD var model data. Oke, bisa masuk. Apakah ada filenya di sini? Ya, ada filenya. Karena file ini diambil dari harddisk tambahan yang di attach ke server 1.